Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adrian dengan NIM A112023105017. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan salah satu cabang dari digital forensik, yaitu network forensik, sekaligus melakukan investigasi terhadap kasus malware menggunakan Bersa. Studi kasus yang akan digunakan merupakan simulasi insiden dari Lingkungan Security Operation Center atau SOC, di mana investigator hanya diberikan sebuah file pickup sebagai barang bukti dan diminta mengidentifikasi komputer yang terinfeksi. Pertama-tama, mari kita bahas dulu apa itu network forensik. Seperti yang saya bilang, network forensik itu adalah cabang digital dari digital forensik yang berfokus pada pemantauan, pengumpulan analisis, dan pelaporan lalu lintas jaringan untuk menyelidiki suatu insiden keamanan. Tujuan utamanya itu untuk mengidentifikasi perangkat yang terlibat dalam serangan, memahami bagaimana aktivitas jaringan terjadi, serta menemukan bukti digital yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan network monitoring yang hanya fokus pada pemantauan, network forensik lebih berfokus pada investigasi setelah suatu insiden terjadi atau post incident analysis. Oke, sekarang kita masuk ke skenario kasusnya. Di sini saya akan membaca dalam bahasa Indonesia. Intinya adalah pada Security Operation Center kita mengecek Security Event Management atau CEM sistem dan menemukan beberapa tanda kalau terdapat net support management RAT dari IP 45131.214. Net support management RAT artinya random access trojan, artinya akses yang tidak sah dari net support manager ini. Terjadi pada port 443 dan aktivitas dimulai pada tanggal 28 bulan 2 tahun 2026 di jam mendekati 8 malam waktu PC. Dengan informasi ini kita mengambil file pickupnya dari traffic yang men-trigger alertnya dari internal IP-nya, dan kita diekspektasikan untuk membuat insiden pickup dan bla 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 bla. Oke, langsung saja untuk file pickupnya sudah saya download. Kita sekarang akan masuk ke Wireshark deh. File open dan ini. Oke, kita sudah masuk ke file pickupnya. Sebelum kita melakukan banyak hal lain atau analisisnya, kita akan memastikan bahwa filenya adalah file yang sama dari awal sampai akhir, sehingga kita perlu mengambil SHA-252 gitu. Dan dari statistik, terus file properties. Nah, ini SHA-256 menurut gue sih. Kita akan simpan credential ini ya, hashnya. Ini guys ya. Kita perlu membuat file itu ya, cache. Kita perlu bikin semacam inilah. Videonya kita isi pickupnya, untuk maksudnya kita isi catatan-catatannya, terus laporannya seperti apa, screenshotnya dan semacamnya. Kita ambil catatan bahwa ini adalah Oke, kita masukkan ke hashnya, kita simpan, kita kembali ke Wireshark. Oke, setelah kita mengamankan hashnya, kita melakukan analisis lagi nih. Kejadiannya waktu 2026 bulan 3 tanggal 1. Oh, ini berbeda dengan apa yang dilaporkan pada awal case, yang dimulai pada jam 2 pagi dan berakhir pada jam 7 malam. Saya simpulkan bahwa sepertinya pegawai SOC-nya itu baru mengambil traffic atau menangkap capture traffic setelah mendapat alert. Jadi ketika alertnya ada, itu belum memiliki capture traffic-nya, dan setelah itu di capture karena ini memiliki tanggal yang berbeda. Kemudian durasi capture dilakukan selama 4 jam 21 menit 29 detik. Kita akan tempat ini. Kemudian paket yang di capture ada 15.000 baris paket. Selain itu ukuran filenya adalah 6581 kb. Kita simpan juga deh di hash atau apa ya namanya, apa ya, oke. Ya. Simpan ini, kita simpan timeline-nya, dan kita simpan juga paket capture.
setelah kita menerapkan semua informasi dasar dan memastikan bahwa filenya akan sama dari awal sampai akhir analisis, selanjutnya kita akan melihat protokol yang terjadi dari VLOOKUP ini. Ada protokol apa aja dengan menu protokol hierarki. Oke, bisa kita lihat di sini ada UDP, ada NTP, NBNS, NetBIOS yang berguna, net service-nya, SMB, kelas dinamik, bla 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 bla, Kerberos presidensial, media type dan bla 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 bla. Nah, itu kita bisa mencatat ini sesuai apa yang kita perlukan atau ya gitulah. Ini digunakan untuk melihat seluruh protokol yang ada file tiket. Oke, bentar ya, nggak salah mas. Praktikum. Oke, jadi terus habis setelah kita dapatkan itu, kita balik lagi ke nih, salah satu artefak yang kita miliki adalah kita dapat informasi tentang IP yang terkena RIT. Sekarang kita akan coba cari menggunakan IP address manusia yang dipakai. Oke, kita bisa di sini credentialnya yang kita cari tadi, dan kita bisa melihat IP yang memiliki hubungan dengan credential tersebut, yaitu IP internal 10.2.28.88. Seperti yang dilaporkan bahwa ada IP internal nih. Ada traffic complainer address yang men-trigger alertnya. Oke, tapi ini masih semacam apa ya, tersangka, benar-benar pelaku nih. Kita harus mengulik lebih jauh apakah dia benar-benar pelakunya atau tidak. Nanti kita videonya bodo amat. Kita follow protokolnya ke TV stream. Bisa kita lihat IP yang 10 tadi, 10.2 dan bla 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 itu melakukan request pada server dengan user AD-nya adalah Net Support Manager, sesuai yang dilaporkan bahwa ada RAT dari Net Support Manager. Di sini dia mengirim perintah komen pull, yang artinya tuh dia bertanya apakah ada tugas buat si user ini, dan server menjawab oke. Dengan server Net Support Gateway dia menjawab ada dan mengirim perintah yang terenkripsi, jadi kita tidak tahu. Kita bisa lihat terus menerus di bawahnya user secara berkala tuh bertanya kepada server apakah ada tugas secara terus menerus untuk mengambil data. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dia pelaku itu semakin kuat. Setelah kita mendapat bukti seperti ini, selanjutnya kita akan melihat user desktopnya harus namanya siapa ya, dengan menggunakan NBNS. Oke, tadi IP-nya 10.2.28.88 ini ya. Di sini bisa kita lihat, oh nggak kelihatan. Oh ini dia ada. Berarti namanya adalah desktop TQ2NR 2 ini, TQ2NR deh. Ini diabaikan. ICA sini nama servernya kalau nggak salah, jadi tidak bisa dipakai. Ini nama server, nama desktopnya ini. Desktop TQ2NR. Selanjutnya kita bisa lihat di sini juga. Ini MAC address-nya kelihatan. Intel BT1 dengan MAC address 0019 D1 B2 4D AD. Oke, kita sudah mendapatkan. Jadi kita cari apa aja sih? Lupa. Enggak terus lagi di sini. Nah, ini kelasnya. Kita disuruh dapat ini IP address-nya kita udah dapat, MAC address-nya udah dapat, host name-nya kita udah dapat. Sekarang kita akan mencari user account name-nya. Oke, user account name-nya tuh udah 12 menit. Kita akan mencari dengan Kerberos. Tadi ada Kerberos ya. Kerberos. Si name string untuk mengetahui username dari IP. 18 nih bebas, nama pentingnya sama aja deh. Terus kita dapatkan si nama stringnya adalah Brof. Oke, kita dapat username-nya adalah Brof. Yang terakhir kita harus mencari user full name-nya. Kita pakai ini edit find packet dan kita cari
Rolf berarti kita asumsikan di depan plus Rolf gitu ya. Rolf sebagai nama belakang, backward centang, case sensitive, string dengan pakai detail. Kita find, ini dihapus dulu. Kita ke entire. Udah pick. Oke, di sini sekarang kita akan mencari full name. Tadi ada nggak sih? Oh ini apa? Full name-nya adalah BK Rolf. Jadi kita sudah menemukan full name dari Windows yang terinfeksi oleh RIP. Pertanyaan yang ada di exercise sudah terjawab. Kemudian kita akan melakukan runutan dari insiden yang terjadi. Dari yang kita temukan, kita hapus dulu. Kita bisa melihat bahwa ada SND ya. Lupa astaga. NBNS astaga. Pikun. Kita melakukan NBNS dari 10.22.888 yang pertama. Dia masuk terautentikasi pakai Windows. Dia masuk ke setup respon, masuk ke jaringan terdaftar, kemudian dia melakukan SND fiturnya. Oke, kita mulai untuk mengindikasi gimana sih timeline serangan terjadi. Bukan serangan sih, alertnya. Oke, di sini kita bisa lihat dari Kerberos-nya, autentikasi Kerberos, bahwa di pihak user atau korban yang IP 10.22.888 ini, dia mencoba masuk ke domainnya, tapi ada error out dan bisa untuk membuktikan bahwa dia benar-benar pemiliknya untuk login gitu. Dimulai dari sini, kemudian dia memberikan SMB juga. Kita bisa lihat dari SN. Lupa lagi. Kita bisa dari MBNS saja. MBNS. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia memperkenalkan dirinya sebagai desktop TQ2MR ini dengan domain EasyAS. Dimana dari credential out dari Kerberos, kemudian menggunakan NetBIOS name service-nya dan terhubung ke server. Di sini IP 10.22.888 ini yang pertama kali mencoba menghubungi server, bukan sebaliknya. Kemudian setelah kita lacak dari yang paling awal tadi menggunakan IP dari servernya dan kita follow TCP streamnya, kita bisa melihat yang tadi saya jelaskan bahwa internal IP melakukan post dengan user agent dan support manager kepada server dan meminta apakah ada pekerjaan untuk saya. Kemudian server menjawab ada dengan support gateway dan memberikan perintah dengan komen yang terenkripsi. Kemudian user melakukan post berulang kali, dan ini tentu saja bukan sesuatu yang dilakukan web browsing biasa, tapi sebuah beacon. Udah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada tambahan tuh kita bisa melakukan lanjutan dengan disk forensik dan memori forensik, kemudian melakukan pemblokiran sementara dengan firewall dan memutus jaringan dari host yang terinfeksi dari jaringan yang lain. Kemudian kita juga bisa mencari lagi apakah ada host lain yang terinfeksi, user lain yang terinfeksi oleh malware tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.